RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya Pak ya. Ya, Sahabat podcast RW Caper, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan Anda, podcast RW Caper. Ya, yang dimana dalam hal ini kita akan berdiskusi nih dengan ahli pertanian nih. Nah, mudah-mudahan nanti ilmunya bisa kita serap, ilmunya kita bisa aplikasikan, ilmunya bisa kita manfaatkan, dan nanti akan dijelaskan oleh Dr. Taryo ya. Nanti Bapak mengenalkan diri ya. Ya. Sahabat Baraya Podcast yang saya cintai, mudah-mudahan nih yang kita mengudara pada sore hari ini bisa diterima dan bisa mengikuti apa nanti yang akan disampaikan oleh dokter berkaitan dengan masalah pertanian ya. Baik itu tanaman produksi ataupun tanaman bulanan, itu kan ada ya seperti itu ya. Nah, seperti itu ada pohon lindung juga seperti itu, karena background beliau itu juga dari pertanian Pak ya. Perkebunan. Nah, untuk itu Pak Haji, silahkan memperkenalkan diri agar netizen kita tuh, para sahabat podcast itu bisa kenal dengan Pak Haji ya, latar belakangnya bagaimana. Silahkanlah memperkenalkan diri dulu agar sahabat-sahabat kita se-Indonesia, di sedunia malah bisa mengenal kita. Oke, silahkan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kalau nama lengkapnya Yoyo Taryo Adiwiganda. Lengkap dong Pak. Iya. Saya kebetulan tamatan dari Fakultas Pertanian IPB, pernah mendapat kesempatan mengambil master degree di Reading University Pak. Tahun 77 itu, tamat 78. Kemudian pernah juga mendapat kesempatan belajar untuk ngambil S3 di University of Florida Pak. Tahun 80 sampai 84. 84 ya. Gitu, 4 tahun ya. Kalau pekerjaan utamanya di Medan itu, saya sebagai staf peneliti tanah dan pemupukan Pak. Jadi di situ komoditasnya pada saat saya bekerja di situ, di bagian tanah itu ada kelapa sawit Pak, ada karet, ada juga coklat, termasuk juga tanaman-tanaman setahun Pak gitu. Jadi waktu itu bidang pekerjaannya atau penelitiannya sangat luas juga itu Pak gitu. Cuma betul. Saya kebetulan di bagian tanah dan pemupukannya. Tanah dan pemupukan ya. Tapi khusus untuk spesialis ini ya, tanaman produksi ya Pak ya. Iya, tanaman produksi gitu. Nah, itu sahabat sekalian tadi sudah memperkenalkan nih Bapak Dr. Taryo Adiwiganda. Iya. Nah, sebentar Pak nih. Taryo Adiwiganda ini, mohon maaf bukan rasis ya. Ini asli dari mana loh Pak? Oh ya, kebetulan saya itu dari Ciamis Pak. Ciamis itu kira-kira kalau dari Bandung 120 km. Betul. Jadi lahirnya desanya di Imbanagara, kalau kabupatennya Ciamis. Nama saya itu waktu kecilnya disebut Yoyo itu Pak, Yoyo Taryo. Karena kebetulan kalau semua O itu nanti dianggap berasal dari Jawa Tengah gitu ya. Jadi waktu saya kuliah di IPB itu ditambahkan nama ayah saya itu Adiwiganda. Jadi kalau sudah ada Yoyo Taryo Adiwiganda itu orang Sunda lah gitu. Iya. Ya, jadi gini Pak, kalau saya kan asli Bandung nih ya. Jadi kalau ada akhiran yo itu suka nanya asli dari mana? Tahu orang Sunda. Gitu Pak. Oke, Dokter Pak Haji, terima kasih ya udah memperkenalkan diri. Nah, dalam hal ini kan bergerak di bidang tanah dan pemupukan ya. Betul, nah, yang utama itu karena kan kalau tanaman kan gimana kesuburan tanah itu sendiri kan ya. Nah, barangkali di sini bisa dijelaskan lah ya Pak Haji ya. Ya tadi dikatakan untuk karet, untuk sawit gitu kan. Yang saya tahu nih, saya juga orang kampung Pak. Ya di kampung saya tuh juga ada sawit ya.
dari Banten saya. Oh, Banten ini. Ya, ada karet juga, ada coklat juga. Iya, iya. Tapi kan saya tuh nggak konsen ngeliat ke sana ya dalam pikiran tuh Iya, iya. tanah di pegunungan itu pasti subur lah tanpa dipupuk juga gitulah seperti iya, itu. iya, iya. Tapi kan itu tanaman tahunan tanpa Iya, iya. seperti tanpa dipupuk tuh tumbuh subur gitu. Nah, ini gimana nih, Pak? Iya, iya. Boleh saya mulai dengan tanaman kelapa sawit Ya. ya. Jadi tanaman kelapa sawit itu tanaman yang berumur sampai 30 tahun itu, Pak. 30 tahun. Jadi ada masa TBM selama kira-kira 3,5 tahun dan Ya. selanjutnya TM sampai umur 30 tahun lah gitu. Nah, jadi syarat utama untuk kelapa sawit itu ya daerah tropik ini, Pak, daerah Indonesia itu. Betul. Ya, Jadi dulu itu zaman Belanda orang-orang dari Eropa sana itu berlomba-lomba ke sini, Pak, gitu. Pak, ke Indonesia. Ke Indonesia untuk mengembangkan tanaman ini, tanaman terahutan ini. Ya, tanaman Jadi tahunan. saya masih ingat yang paling pertamanya sebenarnya karet, Pak, itu. Karet. Ya, karet kira-kira tahun 1990-an. Nah, mengenai untuk tanaman tahunan pada umumnya gitu, Pak, ya. Iya. Jadi syarat utamanya itu memang iklim harus cocok gitu, Pak, ya. Betul, Cocok betul. gitu. Jadi kalau sawit di Eropa kan nggak bisa karena iklimnya nggak cocok gitu ya. Nah, kemudian dari segi tanahnya itu yang paling utama kira-kira sampai kedalaman 1 meter itu jangan sampai ada lapisan padas, Pak. Itu yang paling utama gitu. Kalau nama-nama jenis tanah itu banyak, Pak, tapi kita yang paling penting sifat tanah itu sendiri. Jadi Iya. kedalaman tanah itu jangan sampai ada lapisan padas pada kedalaman Cadas sampai gitu 1 ya. meter, cadas Kayak itu cadas, atau ya. batu-batu itu Ya. kan. Kemudian kalau memang itu sudah ada berair, jangan sampai air itu bisa melampaui 30 cm, Pak. Jarak dari permukaan air sampai tanah, misalnya di tanah gambut gitu, Pak, ya. Ya. Harus dijaga terus. Kemudian dari sifat kimia tanahnya itu ya kalau tanahnya itu kurus, pasti tanamannya pun pertumbuhannya lambat gitu, Pak, ya. Kurang bagus. Jadi gitu. kita sudah mengenal ada istilah analisa tanah, Pak, gitu. Jadi tanah itu bisa dianalisa macam Jadi kita. ada laboratorium Ya, Pak, ada di laboratorium. Jadi Ya. tanah itu bisa diketahui kandungan haranya berapa persen untuk kadar N, pK, Iya. pH-nya berapa H, misalnya pH Ya. itu keasaman tanah gitu. Iya. Per hidrogen Nah, jadi kalau pH itu istilahnya itu jumlah molekul H+ di dalam tanah gitu, Pak. Betul. Jadi semakin banyak H+-nya, pH-nya itu rendah gitu. Rendah. gitu. Iya. Nah, jadi sudah tidak masalah, Pak, dengan pengetahuan kita untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman karena kita bisa menganalisa. Nah, pada umumnya apalagi di daerah kita di kampung-kampung Ya. memang tidak mengenal ada analisa tanah itu, Pak. Tidak ada Saya itu. setuju Tidak baru ada. sekarang. Ya, yang cilakanya, Pak, ini soal analisa tanah itu tergolong mahal gitu, Pak. Ya. Nah, itu analisa tanah untuk hara N saja, Pak. Ya. Itu menurut Natrium. saya baca di Natrium, Pak, ya. enggak nitrogen, Pak. Oh, untuk nitrogen, sorry. nitrogen, fosfor, kalium gitu ya. Ya. Nah, itu masing-masing bisa mencapai 100.000 rupiah, Pak, per sampel gitu, Pak. Per contoh gitu. Iya. Jadi tergolong mahal gitu. Betul. Nah, yang lain-lainnya lagi kalau untuk sawit itu selain tadi tanahnya gitu, Pak, ya, suburannya, ada lagi kualitasnya tuh, varietasnya, Pak, gitu. Jadi yang cocok di situ ya artinya varietasnya itu. varietasnya itu sudah diteliti oleh pusat penelitian, dikawinkan antara namanya jenis Dura sama Persevera itu dikawinkan, mereka ada ahli-ahlinya menghasilkan namanya Tenera itu, ya. Jadi Tenera itu sudah merupakan campuran dari dua ini. Jadi tidak boleh kalau menanam sawit namanya biji cabutan, Pak. Di bawah kan sudah tumbuh juga. Misalnya Ya, kalau ya. ada Ada biji yang jatuh sawit gitu ya. jatuh dari truk ya. Iya. Tanam baik misalnya oleh kita. Bisa itu. Itu bisa ditanam, bisa tumbuh, Pak. Dan sampai sekarang kalau tanaman yang tadi yang dijual oleh Puslit kan dengan tanaman sapuan misalnya umurnya sama, belum ada yang bisa membedakan, Pak, bahwa ini cabutan dan ini asli gitu. Nah, jadi kalau seandainya menanam yang cabutan, produksinya pun nanti rendah gitu, Pak. Belum lagi nanti keluar cabutan bunga itu yang jantan. jatuh itu ya, Yang Pak, ya? jatuh, Pak, yang jatuh. Jadi sekarang itu kalau petani-petani yang kurang mampu
menggunakan biji cabutan, Cabutan. Pak, gitu. Sebagai benihnya gitu. Iya, ya gitu, Pak. Iya, oke. Ya, gitu. Jadi hampir sama untuk karet pun kedalaman tanah harus minimal sampai 1 meter, tidak boleh ada cadas, Pak. Yang keras gitu Iya, ya. yang keras gitu. Karet pun sama, artinya dikenal klon, Pak. Klon itu istilahnya hasil seleksi dari alam, Pak, gitu. Jadi misalnya kalau Bapak pernah dengar ada namanya klon GT1, Pak. Itu GT1 gondang tapen namanya, Pak. GT1 kan. Jadi itu yang umumnya banyak dijumpai di Indonesia. Ada lagi yang Afros katanya kan. Afros, ada juga PR gitu. Itu jenis-jenis istilahnya gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lain gitu. Itu dalam buku karet yang saya susun, itu ada apa tuh klon-klon itu. Ya, saya belum nyampe ke sana, Pak. Oh iya. Kemarin saya dapat bukunya dari Farnopi. Ini katanya dari Pak Haji, udah saya pelajari karena saya seneng gitu, Pak. Oke. Jadi kalau dibandingkan dengan tanaman tahunan, Pak. Iya. Tanaman setahun itu sebenarnya harus lebih mudah, Pak. Karena kalau tanaman karet kan harus nanam ulang setelah 25 tahun, sawit setelah 30 tahun. Kalau karet, kalau tanaman setahun misalnya nanam cabai, jagung, itu kan hanya umurnya 4 bulan. 6 bulan. Jadi Maksimal kalau 6 bulan, misalnya ada kesalahan gampang, Pak. Tinggal nanam ulang, Pak, gitu. Olah lagi tanahnya gitu. Iya. Cuma sampai sekarang masih banyak juga itu hal-hal terkait tanaman setahun yang para petani masih belum tahu cara mengatasinya. Misalnya gini, Pak, nanam cabai itu, Pak, ya. Terus keriting, Pak, tiba-tiba gitu. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi sekarang pun masih ada juga yang berhasil, Pak, nanam cabai gitu karena kebetulan tidak ada hamanya kan. Ada juga yang masih bermasalah, Pak, gitu. Jadi walaupun insinyur pertanian sudah banyak, ahli-ahli penelitian sudah banyak, ini hal-hal ini sepertinya masih belum terselesaikan, Pak. Belum terselesaikan. Ya, saya tahunya dari mana? Saya kan jarang pergi kemana, dari FB itu, Pak. FB kan banyak itu, Pak, yang grup-grup cabai, grup nilam, banyak itu sekarang gitu. Jadi kadang-kadang mereka pada bertanya, Pak, melalui media itu. Ya, subhanallah, Gitu, Pak. Pak. Iya. Aduh, ini dapat ilmu nih saya nih, alhamdulillah. Gini, Pak Dokter ya. Kita tuh kan negara agraris ya. Betul. Negara agraris juga kalau dari sisi tadi tropis kita katanya. Ya, daerah subtropis. Kita tuh daerah subtropis kan. Jadi tropis, Pak, daerah tropis ya. Daerah tropis kan kalau dilihat dari garis tuh ya? Katulistiwa itu ya. Itu kan ada di garis katulistiwa, itu masuk daerah tropis seperti itu. Nah, begini Pak Dokter ya. Kita kan sumber nih ya. Subur dan banyak akan aneka tanaman gitu ya. Seperti tadi Pak Dokter menjelaskan. Nah, ini berkaitan dengan masalah tanah nih bagi saya sendiri awam. Ternyata tanah tuh ada macam-macamnya. Ya kan, kualitasnya, unsur hara dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau seperti gini, Pak, untuk nih kayak gini ada contoh salah satunya mumpung saya ingat nih. Ubi Cilembu hafal, Pak? Iya, ubi Cilembu. Nah, kalau ditanam di daerah Cilembunya sendiri itu rasanya enak. Tapi kalau ditanam di daerah luar Cilembu, katakan itu sama benihnya tuh ubi Cilembu, tapi nggak ada manisnya tuh. Gimana tuh? Kenapa? Nah, saya duga, Pak, begini, Pak. Itu mungkin dari faktor tanahnya itu, Pak, ya. Kan tanah itu kan mengandung unsur makro, unsur mikro gitu ya. Banyak gitu. Ada lagi mungkin hubungannya dengan dengan iklimnya juga di situ. Nah, jadi kenapa itu rasanya berbeda? Dugaan saya itu dari tanah, Pak. Dari tanah sendiri. Iya, dari tanah. Jadi kalau seandainya bisa gitu, Pak, ya, tanah yang dari Cilembu dibawa, Pak, ke sini, ya kan? Ya, diteliti. Nanam di situ itu. Mudah-mudahan itu sama, Pak, gitu. Nah, jadi gini, Pak, ya, enak mengenai tanah pupuk. Ini ada seorang Pak, sebenarnya ahli perkebunan, orang Cina, Pak. Orang Cina itu hebat pada pertaniannya. Namanya Tung Chiang Pek, Pak. Namanya itu orang Cina. Cina dulu, Pak, dia sudah pernah mengatakan, Pak, ini katanya kalau mengenai masalah tanah, pupuk dan pemupukan akan tetap merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan, Pak, sampai kemudian pun. Nah, buktinya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi bahasan kan. Masih tetap dibahas, Pak, gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan hanya soal bibitnya saja, Pak, gitu. Yang jelas mungkin itu
faktor tanah. Jadi menurut saya. struktur tanahnya sendiri ya. Tanah Pak. Gitu, Ya, faktor ya seperti tanah. tadi kata Pak Dokter dikatakan untuk karet, untuk sawit itu juga kan apa? Tadi teh kedalaman ya, Iya. minimal Solum namanya itu. ya solum gitu ya. Solum, ya. Jadi dalam kedalaman 1 meter itu jangan ada yang keras. Iya, Nah ini iya. kan ini maksudnya apa nih Dok nih? Oh, begini. Jadi kalau misalnya tanah itu kan suka dibuat profil namanya Pak. Macam orang gali kuburan Pak gitu. Ya, ya. Nah, gali kuburan. Ya. Nanti kalau ditusuk-tusuk pakai pisau gitu ada tuh yang keras itu Pak. Dan kadang-kadang kelihatan Pak lapisan keras itu kelihatan itu. Sehingga kalau si akar itu ke situ dia balik lagi Pak gitu. Oh. Nah, jadi makanya itu harus kalau untuk tanaman tahunan harus dicek Pak. Ada lapisan itu enggak Ya. gitu. Idealnya berapa meter dalamnya nih? 1 meter. 1 meter itu jangan sampai ada lapisan padas Pak. Kalau untuk tanaman karet sama sawit gitu ya. Iya. Karena kalau macam tanaman karet ya, ini misalnya bukan lapisan padas Pak, tapi ada lapisan air gitu Pak ya. Ya. Karet itu tidak bisa tegak tuh Pak, tumbang gitu. Makanya tanaman karet itu tidak bisa di tanah gambut misalnya Pak Betul, gitu. betul. Tapi kalau sawit masih bisa Pak di tanah gambut gitu. Sawit masih bisa Masih ya. bisa karena sawit sistem perakarannya beda dengan karet Pak. Kalau sawit kan serabut, akar Iya, serabut gitu. iya, Kalau betul. karet akarnya tunggang, Tunggal, gitu. ya. Jadi banyak yang nanya, oh bisa nggak ini sawit misalnya apa karet di tanah gambut? Ya nggak bisa. Jadi jangan terus dipaksakan itu Bisa Pak ya. roboh ya. Jangan dipaksakan misalnya cari profesor entah dari mana supaya bisa nanam apa tuh karet di tanah yang tanah gambut itu kan. Iya. Ya jadi kalau tanahnya yang berlumpur gitu ya nanam padi saja gitu. Iya, Jangan. terutama lahan gambut ya Pak ya. Ya, Ya, betul. karena kan karakteristik pohon itu kan ada akar tunggal gitu kan, ada akar yang serabut seperti Iya, itu ya. Nah, iya, tadi iya. maksudnya yang 1 meter itu kan kalau kayak seperti karet itu kan akar tunggal Pak ya. Ya akar tunggang gitu. Pak. Akar tunggang gitu Iya, ya. iya, Jadi akar ketika dia si akarnya hidup itu kan kalau pas yang keras itu dia nggak bisa tembus, Nggak bisa, balik nggak. lagi ke atas Iya, mungkin. iya, Oh iya, itu yang iya, dimaksud Pak ya. Cuma mungkin kalau ada 1 meter masih cukup rongga itu kan. Jadi Gitu. bisa ke Bisa, samping tapi gitu ya. kalau setengah meter sudah ada lapisan terganggu itu. Oh ya Terganggu pasti bisa itu. tumbang Pak. Iya, Apalagi iya. kalau udah tumbuh tinggi kan seperti itu. Iya, kan ya. iya gitu. Kena angin udah tumbang jadi nggak ada kekuatan si akarnya itu Iya, mungkinnya iya, seperti iya. itu. Jadi sebetulnya Pak ya kita di Indonesia ini betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ya, Pak. karena gini Pak ya. Saya kan pernah di Inggris itu Pak ya waktu ngambil master. Itu kalau sudah bulan-bulan Juli Pak ya udah panas sekali itu Pak. Udah panas jadi orang tuh sudah tidak bisa lagi nanam-nanam Pak itu. Bulan-bulan Juli ke sana itu kan. Bulan Juli ke Nanti bulan Agustus, September, Oktober sudah mulai dingin Pak gitu. Nah jadi boleh dikatakan kita mah stabil Pak. ya orang-orang di sana itu bertani itu hanya setengah tahun gitu Pak. Iya kan? Mulai bulan Juni berarti ya. Kalau kita ini bisa sepanjang tahun Pak gitu. Sepanjang masa. Iya, cuma anehnya kok negara kita seperti kurang sehebat mereka gitu ya. Nah itu Salahnya. itu Pak Dokter, makanya tadi saya dengar dari Pak Dokter bahwa orang-orang luar itu pengen ekspansi ke Indonesia ya, Iya, berkaitan dengan masalah pertanian atau perkebunan ya. Betul, betul. Karena mungkin mereka melirik wah surga tadi dikatakan Betul, surga. gitu kan tanah Iya, kita iya. tuh begitu subur gitu kan ya, mungkin tanpa diolah juga mungkin subur ya Pak. Nah maka dari itu nih Dok, tadi ya disampaikan juga apa sawit terus coklat juga ya. Iya, iya. Nah, kalau coklat itu kan, nah itu kedalamannya berapa tuh kalau coklat? Hampir umumnya Pak kalau tanaman tahunan itu hampir sama Pak gitu. Hampir sama, 1 pokoknya meter. 1 meter itu harus bebas lah gitu. Iya. Kalau karet usianya berapa tuh Pak? Usia Nah, tidak produktifnya gitu loh. kira-kira umur 30 tahun Pak gitu. Oh sama dengan sawit Cuma berarti ya? sekarang gini Pak. Karet itu mungkin ada juga yang sudah umurnya 40 tahun Pak sekarang ini. Sampai sekarang. Ya, Tapi masih produksi ya? Masih disadap gitu Pak ya. Iya. Jadi Ada rahasianya kali Pak? ya nggak gini karena si karet itu asal masih hidup kalau di itu keluar getah Pak Keluar gitu. getah, Hanya iya. sudah istilahnya sudah keluar getahnya itu sudah tidak sempurna tempat keluarnya Pak gitu. Kan yang namanya karet itu kan Pak ada kalau misalnya kita lihat batangnya Pak, ada disebutnya bidang A itu kan, Ya. yang setengah yang depan kan, Ya. bidang A itu. Sudah ada lagi bidang B. Jadi biasanya 4 tahun Pak ini, sampai ke bawah 4 tahun nanti setelah 4 tahun pindah ke yang sebelahnya Pak gitu. Nah nanti setelah habis yang sebelahnya itu pindah lagi ke sini Pak gitu. Maksud Pak Dokter itu jadi kita tuh
pas saya tahu kan Ngaderet. kayak setengah lingkaran gitu ya. Nah, setengah lingkaran. Nah, jadi sebelah sini dulu, Iya, dan iya setelah gitu. itu sebelah Iya. sininya mungkin. Iya, Terus gitu. aja keliling mungkin Ya, gitu. jadi aturan itu sebenarnya harus diikuti. Cuma sekarang ini kalau yang namanya karet rakyat gitu aja. Sekarang yang luas itu karet rakyat, Pak. Betul, betul. Nyadapnya itu sudah semaunya, Pak. Jadi bimbingan untuk rakyat ini luar biasa. Dulu, Pak, zaman saya masih kerja, sudah ada namanya pusat penelitian karet yang di Sembawa, Pak, di Sumatera Selatan, Pak. Ya, yang daerah di Sumatera Selatan. Ya. Itu khusus untuk melayani karet rakyat, Pak, tadinya itu. Nah, yang di Medan itu untuk perkebunan, Pak, Perkebunan. gitu. Nah, saya waktu itu seringnya di perkebunan, Pak, gitu. Jadi nyadap-nyadap itu harus ngikuti aturan, Pak, gitu. Sebentar, Pak. Karet rakyat maksudnya karet yang ditanam oleh rakyat gitu. Iya, Masyarakat gitu. Karet rakyat itu karet yang Di luar perkebunan kalau berarti itu kan? kan PTPN, Pak, Iya. PTP. Nah, itu masuk di wilayah pusat penelitian kami. Kalau rakyat mah harusnya orang-orang sini, Pak, yang di Sembawa. Cuma cerita itu bisa berubah, Pak. Saat ini, Pak, ya, yang di Sembawa itu jadi pusat penelitian karet nasional, Pak. Yang di Sembawa. Yang di Sembawa yang di Sumatera Selatan. Jadi rajanya lah gitu seolah gitu. Padahal kan itu asal-asalan dari kata dokter kan. Iya, kebetulan. Saya kan pernah kerja juga di situ 3 tahun, Pak, iya. di pusat penelitian karet yang ada di Palembang itu. Dia itu, Pak, punya lahan sampai 3.000 hektar, Pak. Dari jalan besar sampai ke Sungai Musi itu, Pak. Jadi makanya dia mempunyai istilahnya kesempatan untuk jadi pusat penelitian karet nasional. Iya, iya. Cuma permasalahannya sekarang itu begini, Pak. Jadi di zaman periode yang presiden yang terakhir inilah gitu, sebelum Pak Prabowo itu ya. Iya. Jadi memang ada kebijakan si pusat-pusat penelitian karet itu tidak dibiayai oleh negara, Pak. Nah, itu jadi masalah, Pak, itu. Jadi pusat penelitian karet itu sekarang itu yang pernah saya kerja menjadi di bawah satu PT, Pak. PT Riset Nasional. Jadi seolah-olah harus membiayai sendiri, Pak, gitu. Ini yang kasihan. Sehingga itu BUMN bukan? Macam BUMN tapi tidak dibiayai oleh negara gitu. Mandiri, PT, ya. Pak. Perseroan terbatas. Iya, paham. Jadi karetnya sendiri yang istilah yang bagian grupnya pemerintah ada di wilayah BRIN namanya, Pak. BRIN itu gabungan ini, Pak, seperti ada LIPI gitu, Pak, ya. Oh, penelitian. Bukan, ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI ya. LIPI. Ya. Ada Batan. Ada lagi Badan Litbang Pertanian. Ini digabung, Pak. Jadi BRIN katanya, Pak, gitu. Jadi di situ, Pak, BRIN itu memang semuanya ada di FB gitu ada. Jadi ada dewan pengarah, Pak, mungkin profesor dewan pengarahnya itu. Nah, dikepalai oleh Ibu Megawati, Pak, itu. Yang atasnya itu. Iya, di betul. Nanti kepala BRIN-nya sendiri ada satu, Pak, diambil entah yang dari Batan jadi direktur. Iya. Nah, jadi si pusat penelitian karet yang pernah saya kerja sekarang itu hanya di bawah PT, Pak, gitu. Perseroan terbatas. Enggak di bawah BRIN. Bukan, Pak, bukan di bawah, bukan. Jadi sekarang itu terus terang saja cukup menyedihkan juga, karena penelitiannya itu kan perlu uang, Pak, gitu. Betul. Itu yang namanya perlu biaya lah ya. Iya, penelitian yang namanya penelitian, Pak, ini cerita zaman saya di Medan gitu kan. Saya kebetulan mengambil karetnya kan dulu itu suruh milih ya mending karet apa sawit supaya menelitiannya jangan campur-campur. Saya bilang jadi fokus satu bidang gitu ya. Saya bilang mau ngambil karet aja karena dari segi bentuknya kan enak tuh kalau karet telanjang itu dibanding dengan sawit gitu bembeng gitu tadinya kan. Nah, jadi itu, Pak, ya. Ini saya mau cerita sama Bapak kelakuan dari para peneliti, Pak. Jadi si peneliti itu tiap harinya itu, Pak, satu hari itu ada yang sampai mobil itu keluar ada sampai 5-7, Pak. Pakai Land Rover gitu. Maksudnya mau ke tempat-tempat penelitian, Pak. Nah, itu nanti sore pada pulang itu kan. Ada juga yang nginap itu. Jadi kan jaraknya jauh mungkin ya. Iya, sampai Siantar kalau dari Medan itu kan. Ada yang 150 kilo, ada 100 gitu. Jadi diperlukan biaya, Pak. Nah, itu kalau dulu dari APBN, Pak, itu. Kalau dulu. Iya, di APBN gitu. Sekarang tuh tidak dibiayai. Nah, sekarang tidak, Pak. Jadi mudah-mudahan ada perubahan lah ke depan gitu. Ya kita kan, Pak, ya tadi kalau ya setahu saya kalau masalah BRIN tadi ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional kan ya. Betul. Itu yang diketuai oleh Bu Mega ya. Iya, betul. Nah, di breakdown ke bawah ya ada ketuanya lagi kan seperti itu. Ada gitu. Ya jadi Badan Riset seperti itu. Nah, dalam hal ini, Pak, ya kan kembali lagi nih yang tadi
orang-orang Eropa ataupun orang luar dari kita itu kan berduyun-duyun ke kita ya. Iya, iya. Kenapa kok kita nggak dioptimalkan gitu loh? Karena kita tuh kan negara agraris. Padahal kalau menurut saya nih Pak ya, Iya. tadi dikatakan bahwa Indonesia tuh surganya, Surga. surganya kan, apalagi masalah pertanian seperti itu. Iya. Nah, kenapa sih pemerintah nggak mau mengoptimalkan? Padahal kan kalau dioptimalkan kita bisa pekerja nggak akan lari kemana-mana. Kalau sekarang kan buruh sawit aja di Malaysia ada dari Indonesia. Betul. Padahal kan kita luas banget gitu. Iya. Nah itu Pak, betul itu Pak ya. Jadi kalau melihat potensinya itu memang luar biasa gitu kayaknya. Dan kalau orang-orang dulu Pak, orang-orang zaman Belanda dulu Pak, itu orang-orang Inggris, Belgia, orang Perancis, terus Belanda sendiri itu berlomba-lomba ke kita membangun kebun Pak dulunya itu. Ke kita tuh. Iya ke kita. Jadi justru diutamakan membangun dulu ini Pak, pusat penelitian gitu. Pusat penelitian dulu. Jadi saya masih ingat tahun 1916 itu dibangun pusat penelitian yang pernah saya kerja itu, namanya Gedung Apros itu. Sekarang masih berdiri dibangunnya itu. Masih ada. Jadi disitulah ada penelitian sawit, karet segala macam. Tahun 16 Pak, Belanda membangun 1916 Pak. Ya 1916 itu Pak ya. Perang dong Bapak. Jadi terus karena ini riwayat terus berjalan, akhirnya pada saat inilah ya itu gedung yang dulunya dibangun untuk pusat penelitian macam-macam tadi kan, sekarang sudah hanya jadi penelitian kelapa sawit doang Pak sekarang gitu. Luar biasa Pak gitu. Oke Pak. Nah tadi balik lagi, kalau kelapa sawit sama karet itu kan umur maksimalnya sampai 30 atau 40 ya seperti itu. Nah ini pemupukannya nih Pak, berkala tiap tahun atau berapa kali sekali gitu? Oke, saya mulai dengan karet dulu Pak ya. Iya karet aja dulu lah. Karet dulu ya. Jadi karet itu Pak ya, ada mulai pemupukannya itu di bibitan ada Pak. Di pembibitan. Jadi setelah si biji karet itu ditumbuhkan di polybag gitu ya, disemaikan. Nanti disuruh diokulasi gitu Pak ya. Okulasi baru nanti dipindah ke lapangan. Nah, itu sudah mulai. Itu di usia berapa Pak? Atau ketinggian berapa? Kira-kira kalau itu bahasa usia di bibitnya bahasa 12 bulan gitu lah. 12 tahun lah ya. Setahun. Jadi udah tinggi lah. Itu ya kira-kira setengah meter gitu ditanam di lapangan kan. Itu masih harus dipupuk sampai kira-kira umur 4 tahun 5 tahun Pak gitu. Dan sudah ada penelitian Pak ya. Saya pun pernah menulis itu hasil penelitiannya itu. Jadi sekarang itu karet itu sudah bisa disadap dalam waktu umur 4 tahun sebenarnya Pak. 4 tahun. Cuma tadi pupuknya harus cukup, tanahnya harus diolah itu Pak ya. Jadi tanaman karet itu Pak kalau misalnya ingin cepat tumbuhnya itu akar-akarnya mah dibongkar Pak. Dibongkar itu. Jadi macam mau nanam jagung itu Pak ya. Nanam jagung. Udah gitu klonnya harus bagus kan. Pemupukannya itu bisa sampai 4 kali Pak setahunnya itu. Sedikit ya gitu. Di buku karet saya ada itu dosisnya gitu ada. Sudah gitu nanti setelah 4 tahun 5 tahun baru dipupuk tanaman menghasilkan gitu. Cuma sekarang itu masih ada pro dan kontra. Kalau tanaman karet yang sudah di lapangan pengaruh pupuk tidak begitu jelas Pak. Kalau karet gitu ya tidak begitu jelas. Jadi ada yang bilang tidak perlu dipupuk, ada yang bilang tidak. Dan saya sendiri pernah meneliti tidak ada bedanya Pak. Kalau yang tanaman yang sudah umur 10 tahun itu Pak, dipupuk berat, yang tidak dipupuk sama saja itu Pak. Sama saja. Entah karena si haranya dari yang tidak dipupuk lari ke bawah air gitu Pak. Kan petaknya bisa dibuat di lapangan gitu. Ya kan akar yang mencari itu mencari makanan. Jadi, pokoknya kalau sekarang itu kesimpulannya karet itu selama 4 tahun 5 tahun harus dipupuk Pak gitu. Bagaimanapun juga. Kalau sudah 6 tahun ke atas itu bebas mungkin. Hanya harus dijaga gini Pak. Kalau karet itu kan ada namanya gugur daun Pak. Ya betul. Suka gundul tuh Pak. Gugur. Nah gitu. Itu bukan berarti mati bukan ya? Bukan. Gugur daun itu ganti daun Pak. Ganti daun. Ya artinya bukan berarti mati itu bukan pada ya? bulan Juni, Juli jadi hanya tinggal pucuknya. Ya. Nah itu Pak ya. Si daun itu kan tiap lembarnya itu kan mengandung N, P, K, M, G Pak. Jadi itu sebenarnya pupuk Pak itu. Jadi pupuk sendiri. Iya kelihatannya juga ada unsur mikro Pak ya. Iya. Jadi kelihatannya kenapa tanaman karet pada yang sudah menghasilkan pengaruh pupuk tidak jelas, mungkin pengaruh itu Pak. Iya. Betul, si waktu gugur daun makanya.
saya sering mengatakan di EP itu, pokoknya itu tiap lembar daun karet yang sudah di lapangan jangan sempat keluar gitu kan. Jadi harus berada di situ Pak, jangan terbawa air gitu kan atau dibakar. Jadi harus dengan cara dibuat rorak-rorak gitu kan. Jadi harusnya disapu gitu kan gitu. Disapu, bikin lubang-lubang gitu Pak ya. Masukin situ lagi gitu kan. Nah, nanam sawit itu Pak ya, kalau sawit itu hampir sama, ada masa TBM ya, juga di polybag. Jadi kalau sawit itu begitu sawit umumnya dibeli dalam bentuk kecambah itu Pak. Oh iya. Kecambah gitu. Harganya pun entah luar biasa, entah 50.000 Pak satu kecambah. Iya, mahal. Satu pohon. Iya, mahal itu bibit kecambah itu. Iya, bukan yang jatuhan tadi, bukan ya. Bukan, itu cabutan namanya Pak. Cabutan. Jadi itu kita harus beli, cuma ada juga pemalsuan Pak gitu. Namanya pemalsuan itu di mana-mana Pak. Jadi bibit cabutan terus disimpan di polybag ya. Polybag, terus ini bilang dari pusat peliharaan karet gitu. Itu. Nah, dari situ Pak ya, jadi lebih gampang sawit Pak daripada karet gitu Pak ya. Jadi bibit yang sudah kecambah itu dimasukkan dalam polybag kecil gitu Pak ya. Polybag kecil, ada polybag mini namanya. Jadi tanahnya ya terlalu banyak, minta 10 kilo kan. Sudah gitu polybagnya itu agak rapat Pak di tempat nyimpannya gitu ya. Nyimpannya misalnya ada 5 pohon, 5 kecambah, ternyata kesananya baris entah 20-10 kan. Nah itu selama 3 bulan Pak. 3 bulan. Nah itu kan memang sudah ada yang bertanya, itu perlu dipupuk nggak katanya itu. Sebenarnya nggak perlu Pak. Jadi kalau yang selama polybag mini itu kan masih ada dari kecambah Pak itu. Iya. Ya kecambah, cuma tanahnya itu kalau bisa kan tanahnya bagus kan, misalnya sudah dibuang akar-akarnya, dikasih kapur, kasih pupuk organik kalau bisa kan. Kapur daolit apa? Kapur aja, ada biasa. Ada dolomit, ada kapur biasa. Dolomit ya. Dolomit ya. Jadi maksudnya itu hanya untuk supaya tanahnya gampang tumbuh tanaman. Yang paling penting ada naungan, ada penyiraman Pak gitu. Nah nanti setelah 3 bulan baru pindah ke polybag besar Pak. Oh, 2 kali pindah. Ya, gitu, nah polybag besar mah itu sudah harus ada jarak tanam Pak, misalnya 90 cm kali 90 cm gitu. Jarak ideal berapa tuh Pak? Ya hampir situ 90 cm. Kalau karet, kalau saya lihat di kebun karet itu hampir jaraknya 5 meteran ya dari pohon ke pohon. Ya, betul. Kalau di karet kan ada 6 kali 4, ada 5 kali 5 macam-macam. Nah, kalau sawit ada 8 kali 2. Kalau sawit kalau sudah di lapangan ini Pak, itu 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Jauh ya. Iya itu. Ini yang saya bilang tadi hanya untuk polybag Pak. Oh, di polybag saja. Di polybag jadi 90 cm kan. Jaraknya gitu ya. Ya 90 cm. Jadi sama istilahnya seperti tanaman sawit di lapangan gitu. Hanya ini jaraknya kecil gitu kan. Ya. Jadi itu kan masih di polybag kan. Ya masih di polybag besar Pak. Nah di situ mulai bulan mulai minggu kedua dipupuk Pak gitu. Jadi dipupuk sampai umur 9 bulan Pak di polybag itu kan. 9 bulan. Sampai 9 bulan, ada juga sampai 12 bulan. Kalau kira-kira tanaman kalau ditanam di lapangan aman, Pak kan suka diganggu hama Pak gitu ya. Ada monyet, ada landak gitu ya. Apalagi di perkebunan. Ya, nah itu harus yang agak tinggi Pak. Tapi kalau masih kira-kira aman, mungkin umur 9 bulan sudah bisa dipindah Pak gitu. Pindah ke alam bebas gitu lah ya. Bebas. Jadi nanti di sana itu sudah disiapkan lubang itu Pak ya. Jadi biasanya itu sebelum nanam itu tiap lubang itu harus dikasih pupuk rock fosfat, pupuk P gitu. Pupuk rock fosfat di lubangnya itu. Fosfat rock fosfat, pupuk P lah gitu. Pupuk P ya. Ya cuma karena kalau rock fosfat mah itu mah pupuk yang langsung dari alam gitu Pak ya, hanya dihaluskan Pak ya, terus dijual. Tapi kalau pupuk TSP atau SP36 itu dari pupuk rock fosfat cuma udah diolah Pak gitu. Sehingga akan lebih mahal pupuk TSP sama rock fosfat sama SP36 Pak itu, karena itu bahannya diolah dulu gitu. Iya, itu bahan bakunya diolah jadi harga jualnya gitu, jadi mahal gitu. Jadi kalau ada orang yang jual malah lebih mahal rock fosfat, itu aneh Pak, nggak bisa, itu jangan dibalik gitu. Nah jadi masukkan dulu pupuk P gitu Pak, baru nanti nanam. Baru nanam. Ya, nanti baru bulan ketiga itu boleh ditanam Pak, boleh dipupuk Pak itu. Si sawit itu. Ya, setelah nanam bulan ketiga baru dipupuk. Baru dipupuk rutin. Ini kedalaman lubangnya berapa Pak? Kedalamannya bangsa
60 kali 60 kali 60 60. kalau gitu. sawit ya. Iya, Ya, sawit. ya. Sebenarnya dengan karet pun hampir sama gitu. Hampir sama kan. Cuma kalau pada tanah gambut ini agak beda sedikit. Jadi kalau tanah gambut kan beda dengan tanah biasa Pak kalau gambut itu. Iya, Jadi beda, Pak. tanahnya itu apa? Kalau istilah Lembek kita gitu. ada embel gitu. Nah, jadi harus ada namanya hole in hole Pak. Jadi dibuat dulu hole yang besarnya, lubang besarnya, baru tanah di dalamnya lagi. Jadi hole in hole namanya. Hole in hole. Supaya si tanaman sawitnya itu tidak begitu miring Pak gitu. Kalau di tanah gambut Pak. Jadi supaya nanti kalau Untuk sudah menambah kekuatan ya. kekuatan gitu. Jadi kalau enggak nanti jadi gampang tumbang Pak. Karena kalau gitu. saya lihat tuh pohon sawit itu kan kalau udah ditanam ya kalau udah gede nih, Iya, ya, iya. jadi dari atas tuh gitu ya Pak ya. Iya iya Ya, bawahnya iya. ya, iya, jadi iya. hole in hole itu maksudnya segitu ya. Iya, Jadi iya. lebih kuat lagi Ya, lebih strukturnya. kuat, ketutup gitu. Iya, strukturnya betul. Bahkan si tanah gambutnya sendiri kalau bangsa perusahaan besar itu dimanfaatkan dulu Pak, apa digilas apa namanya? Digiling gitu ya. Digiling dulu. Supaya mampet gitu tanahnya gitu. Siap. Gitu. Jadi prinsipnya Pak ya kalau orang mau milih lebih mudah mana nanam sawit atau karet. Nanam sawit Pak lebih mudah. Lebih mudah Ya, meliharanya pun lebih mudah gitu. Karena tidak ada menderes Pak gitu. Oke, jadi kalau di tanaman karet yang parahnya itu menderesnya Pak gitu. Jadi kalau menderes itu ya kan ada namanya Bapak pernah dengar kulit perawan gitu. Iya, Kulit iya, perawan itu kulit yang baru itu. Harus dicopot. Ya, jadi gini. Kalau kulit perawan tuh masih gampang itu ngederesnya karena Iya, itu iya. kalau tidak pandai menderesnya bisa kena kayu Pak gitu. Oh. Terus ada benjolan Ada gitu. benjolan. Nanti kalau ada benjolan gitu, setelah tadi kan 4 tahun pindah ke sana, waktu deres ke sini lagi umur ke 8 atau 10, ada benjolan Pak. Jadi waktu dipotongnya kan agak terganggu Pak gitu. Oh. Jadi zaman Belanda itu katanya kalau nyadap karet itu ya harus bisa ditiup gitu Pak ya, bisa terbang tuh sih. Saking tipisnya Pak gitu. Dan juga jangan terlalu cepat Pak gitu habisnya. Misalnya karena harga karet tinggi Pak, nyadapnya lebih cepat. Jadi cepat habis Pak. Yang Cepat aturan habis. umur 4 tahun sudah habis dalam 2 tahun Pak. Makanya bimbingan kepada para petani karet itu harus terus Pak gitu. Iya. Nah sekarang itu tadi saya bilang yang nyadap saja sudah tidak beraturan Pak. Ada sistem dari kanan ke kiri, dari ke kanan. Padahal ada SOP-nya Pada Pak ya. ada SOP-nya itu. Ada kadang-kadang kalau nyadapnya ke atas ada namanya pacekung bisa itu sampai Iya. ke atas pun. Gitu. Yang gitu kan kayak berlilit gitu Iya, kan. iya, Seperti iya. itu. Jadi kerugian besarnya kalau perbedaannya mungkin di karet soal mupuk Pak lebih ringan Pak untuk TM. Lebih Kalau di mudah ya. sawit mah Pak itu kalau Bapak ingin tahu umur 9 sampai 14 tahun Pak ya. Itu kalau anjurannya tidak kurang dari 8 kilo Pak. Campuran itu Pak. 8 kilo dalam satu pohon. Iya satu pohon, bayangin ya banyak sekali. itu, Pak. Banyak banget ya. Iya 8 kilo itu. Jadi makin tua lagi turun lagi cuma waktu masih Di awalnya umur 1 tahun gitu ya. lebih sedikit. Jadi kebetulan itu kerjaan saya itu Pak. Itu menentukan Luar biasa, itu Dok. dosis pupuk itu. Oke Dok, ini kan ya tadi luar biasa ya. Kalau di kita sebagai negara agraris kalau dikembangkan dari itu aja 2 macam aja seperti itu ya. Nah, ini kan harganya kan lumayan ya Dok ya. Iya, iya. Harga karet kan ya saya tuh pernah sih di wilayah saya juga di kampung saya tuh di Banten ada tempat nyedap karet, Kebun terus karet, ada iya. tempat produksinya cuma lihat aja gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah itu harganya kan lumayan itu antara karet dan sawit itu. Ya sekarang itu kalau karet itu kalau menurut yang saya baca bisa 15.000 per kilo itu Pak ya. 15.000 per kilo. Itu karet yang basah itu Pak ya. Iya, iya. Ya. Kalau sawit 1 kilo tandannya itu Pak bisa 3.000 Pak. Memang luar biasa sawit itu. 3.000 makanya waktu zaman-zaman kemarin itu negara banyak mendapat keuntungan dari sawit, Pak, Sawit, itu ya. ya. Sawit. Jadi kan harga CPO naik itu Pak. Betul, CPO betul. naik gitu. Ya. Jadi waktu itu sampai ada istilahnya perselisihan lah. Jadi si rakyat ini maunya tinggi juga TBS-nya Pak gitu. Gitu karena pemerintah pun enak saja mengambil pajak-pajaknya itu Pak gitu. Sehingga akhirnya kesimpulannya Pak ya, pandangan pemerintah nih antara karet dan sawit. Iya. Kalau sawitnya sekarang itu ada istilahnya badan sawitnya Pak. Sekarang di Jakarta itu. Badan khusus Ya, ya, kelompoknya khusus Ya, sawit gitu ya. lah. Jadi ada sawit kan ada badannya khusus gitu. Kemudian kalau tidak salah entah Karet juga ada mungkin. karet mah termasuk
hanya tambahan Pak, gitu. Oh, Jadi karet mah disatukan dengan kina teh gitu Pak. ya Mungkin ya entah ya. gula mungkin gitu. Jadi Iya. itu maksudnya ada hal yang harus dikaji apa benar begitu gitu. Padahal karet itu dulu sebelum karet kan sebelum sabun karet dulu Pak. Karet Yang saya bilang dulu, tadi ada iya. pusat penelitian yang dibangun Iya, Belanda gitu kan betul, gitu. karet Karet dulu. dulu. Nah, makanya Ya, sekarang sawit Pak kesini kesininya iya Pak ya. iya. Dan sekarang itu rakyat-rakyat yang sekarang lagi mencari uang sekarang itu banyak ke kebun Pak, ke kebun karet Pak. Saya sering lihat itu di FB itu kan. Ya. Kadang-kadang itu Pak ya, penderesnya bukan seperti penderes yang pernah saya lihat dulu. Mungkin Bapak juga lihat di Banten, kalalotor gitu Pak ya, bajunya gitu, rabi gitu. Ini enggak Pak, seperti entah itu acara khusus Pak ya, selebritisnya ada Pak gitu. Iya. Jadi apa ini suatu upaya gitu supaya karet itu timbul lagi Pak. Supaya apa Iya. terdongkrak lagi Ya, gitu. jadi sekarang yang saya lihat ibu-ibu yang pakai jilbab ngederes Pak sekarang itu. Sekarang tuh ya. Iya, Bapak lihat itu. Untuk menggairahkan lagi mungkin Pak ya, mudah-mudahan. Iya, karena lebih mudah ke hutan mencari karet itu mendapatkan uang Pak gitu. Kan bangsa ibu-ibu kerja ke kota kan susah. susah. Jadi ke hutan Pak gitu. Sekarang ke hutan. Karena kemungkinan nih kalau mungkin di seluruh dunia kecuali Brazil mungkin terluas Pak ini karetnya, Iya. karet rakyat Pak gitu. Betul, betul. Betul. Oke, Dok. Ya, aduh luar biasa nih, waktu juga nggak terasa nih. Udah mau maghrib lagi. Oh, iya. Nah, ini terakhir mungkin Dok ya. Tadi dibahas sedikit masalah saya kan di rumah senang tanaman Dok nih. Oh iya iya. Ya, saya ada apa botol bekas lek mineral tuh. Iya, iya, Saya iya. potong, saya isi tanah. Saya Iya. nggak tahu unsur haranya apa itu dan ini juga nggak tahu, asal tanam aja. Oh iya Nah, iya. betul tadi penyakitnya itu kalau cabai ataupun cabai rawit itu di pucuknya itu suka langsung keriting Nah, itu, Dok. Itu Nah ini Pak emang ini juga yang tertarik dan saya kebetulan sudah mencoba ada sejenis pertemuan di RW gitu Pak ya. Iya, iya. Jadi bisa ikutan dong saya. ya, judul masih ada makalahnya masih Iya, ada. iya, Jadi saya sendiri saya bilang kalau misalnya sampah organik kan sekarang harus dikurangi kan keluar. Betul. Jadi sampah organik itu kalau saya tidak pernah disuruh dikeluar. Saya punya tong Pak. punya tong Tong sendiri. ya karena 2 tahun yang silam kan pernah dianjurkan sampah itu harus Sampai ditahan sekarang ya, loh, ya, sampai sekarang loh. sekarang. Jadi saya ada tong yang volumenya 150 ml. Ya. Tong yang warnanya biru itu Betul, Pak. Nah, betul. Jadi si sampah dapur Ya. dan sampah daun-daun yang di Daunnya luar ada di saya luar. masukkan ke situ kan. Ya, Nah, jadi kebetulan saya nanam pisang di pinggir jalan itu Pak ya. ya. Udah hampir setahun si pisang ini tidak bergerak Pak. Karena kan trotoar jalan itu kan Ah, keras Pak, iya, keras kan. betul. Jadi akhirnya saya buat ada genteng gitu Pak ya, genteng keluar rumah-rumah itu besar-besar genteng itu, Iya. disusun Pak 6 biji kan. Iya. Dalam tapi Pak, kan masih keras juga dalam itu kan Betul, di dalam betul, pagar betul. disusun 6 gitu. Dibikin kotak gitu ya. Iya. Berkeliling Pak gitu, Iya, iya, berkeliling iya. 6 biji pas Iya, itu Pak. Nah, betul. jadi si sampah yang sudah berbulan-bulan mungkin sampai 6 Yang bulan, ditong 7 itu. bulan yang ditong dimasukkan ke sini Pak. Iya. Nah, yang pisang yang di luar itu saya coba potong aja batangnya itu kira-kira di tengah. Dah hanya sebesar tangan mungkin itu ya. Jadi Kurang nutrisi. kurang nutrisi Pak. Ini saya mau menunjukkan bahwa hebatnya ini pupuk organik Pak. Ah, Nah, jadi saya angkat terus kalau pisang kan harus dirompes itu Pak, akar-akarnya Ya, itu Pak. ya. Tanam di sini. Dipindahkan. berarti. Dipindahkan. Katanya dulu itu pisang dari Irian katanya Pak, anak saya yang bawa. Iya. Sekarang itu Pak pisangnya sudah besar gitu Pak. Cuma belum berbuah, belum berbuah. Ah. Jadi saya amati Jadi kebun. penelitian Saya juga. jadi peneliti. Makanya, nah sudah gitu ada lagi pepaya gitu Pak ya. Ya. Kalau pepaya gini, ini tong gitu Pak ya, tong Ya. yang sampah tadi. Ya. Nanam pepayanya di luar Pak, Di luar tong. di luar tong gitu. Kan akarnya itu kan sudah mengambil hara dari air tong juga. Tongnya dibolongin nggak? Oh, tongnya dibolongin Pak. Bawahnya. Jadi setiap tong yang untuk sampah itu Pak harus dibolongin Pak. Iya, iya. Jadi supaya aerasi air masuk ke situ. Betul. Iya. Kan jadi si tong itu Pak ya, kalau ingin cepat si sampah-sampah itu kan harus diguntingin sebenarnya Pak. Harus kecil-kecil kan? Kecil-kecil Iya, gitu kan. Sudah gitu harus sering dimasukin itu macam tas jenis kapur sedikit. Terus nanti tanah yang ada di situ nanti Iya. tambah lagi sampah kan terus berlapis-lapis. Berlapis-lapis ya. Terus urea sedikit Pak. Kenapa untuk apa Pak? Urea kan ini kan kita mau cari pupuk. Justru gini Pak ya. Kalau urea itu kan mengandung
N banyak. Iya. N banyak. Ya. Jadi bukan urainya harus banyak ya, sekeperlu gimana gitu. Nah, sampah organik itu C-nya tinggi, Pak. Kan ada istilahnya kalau misalnya dianalisa ya, Ya. misalnya ada sampah yang hijau kan, Ya. yang baru dipotong. Ya. Dianalisa C-nya, dianalisa N-nya, terus dibagi, Pak. Namanya C dibagi N. Itu angkanya 200, Pak, bisa 150 disebutnya dalam istilah tanaman CN ratio-nya, Pak. CN ratio, Jadi ya. C dibagi N gitu. Ya. Ya. Kalau papaya gimana, Pak? Papaya yang kita makan, tak eta mah rendah CN ratio-nya, Pak. Makanya kalau CN ratio yang rendah makin mudah menjadi pupuk gitu, Pak, ya, cepat gitu. Lebih cepat. Ya. Tapi kalau bangsa daun-daun misalnya nangka segala macam gitu, Pak, itu agak lama, daun jambu itu bisa 7 tahun. Nah, jadi Pak itu si pepaya itu ada saya foto itu, Pak, yang udah kuning-kuning. Hebat. Jadi waktu saya meeting dengan Pak itu RW itu ya, Iya, Pak Novi. ya saya tayangkan termasuk pepaya yang sudah ini sampai pepaya yang sudah menguning gitu. Jadi rasanya walaupun di tanah itu, di tembok pun bisa nanam itu, Bisa, Pak. betul. Karena genteng itu, Pak. Ya. Kalau nggak usah genteng, Pak, beli aja. Boleh beli, tapi kan 100.000 itu, Pak. Yang namanya paper bag itu ya Iya, mahal, Pak, betul, gitu. mahal. Ini kan hanya memanfaatkan, Ya. termasuk yang Bapak tadi kan. Ya. Nah, jadi kalau yang tadi, Pak, si tanah yang itu memang kalau bisa seluruhnya tanah itu pun bagus ya kan, malah bagus. Iya, Tidak ada batasnya, Pak, kalau pupuk organik. Boleh 100% pupuk organik nggak apa-apa, cuma ya dicampurlah dengan tanah gitu, Pak, Ya, yang Bapak bilang Untuk tadi bisa kan. menyimpan air gitu ya. Iya, iya gitu. Nah, jadi masukan kalau nanam cabai, takut nanti misalnya soal pH tanah tadi, Pak, ya bagus dinetralkan dulu yang saya bilang tadi. pH bagus berapa tanah, Pak? Kira-kira 6 ke atas. 6 ke atas, ya. Kan kita tidak tahu bahwa pH itu bagus tidaknya gitu, Pak, ya. Jadi caranya kan suka ada dolomit, Pak, Iya, atau kapur, iya. ditaburkan aja dulu gitu, Pak, di situ kan, gitu, iya, campur. Baru nanti apa tuh istilahnya nanam kayak itu. Nanam. Hanya kalau ureanya itu harus kira-kira seminggu setelah Tapi ini. tetap butuh ya urea juga ya untuk mengurainya ya. Kalau untuk di tong sampah perlu, Pak. Perlu ya. Kan katanya kalau menurut ahli-ahli, Pak, bisa pakai E4 kan harus beli, Pak. Ya Iya, kan harus beli gitu, harus berapa beli. benar beli. Ini hanya apa istilahnya yang seadanya di rumah gitu kan. Kalau urea mah kan lebih murah, Lebih gampang murah gitu. harganya ya, betul. Cuma harus juga diaduk, Pak, gitu. Jadi yang di tong sampah itu, Pak, ya harus ada pengadukan itu, Pak. Harus juga disiram, jangan dibiarkan terus, Pak. Iya, Jadi iya, tutupnya di atas itu harus dilubangi juga, Pak. Biar ada aerasi ya. Supaya kalau hujan bisa masuk, Air. atau kadang-kadang harus kita semprot. Dan harus di ini, Pak, di apa istilahnya dibongkar entah 3 bulan sekali, 2 bulan Iya, sekali. diaduk lah pokoknya Iya, gitu ya. diaduk. Jadi tapi memang bukan pekerjaan yang enak seperti menjijikan, Pak, gitu. Jadi kalau maksa orang-orang yang di daerah kita mungkin ada yang senang, ada yang tidak, mungkin Kalau susah, Pak, kalau yang tidak senang Iya. jangan dipaksa. Kalau saya, Dok, seneng Iya. ya, karena dari tahun 2003 lah malah. Saya tuh lahir di keluarga tentara ya. Oh, iya. Tentara kan disiplin nih, Iya, segala iya. sesuatu harus bersih gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, saya tuh jadi kalau urusan dengan sampah tuh sudah nggak aneh. Betul ya. Orang lain kan bisa jijik kayak sampai begini-begini Iya, kan. iya. Kalau saya mah enggak, Iya, Pak. iya. Karena udah biasa seperti itu ya. Iya. Sudah biasa. Nah, ini makanya Kota Bandung ini kan lagi problem sampah sekarang tuh ya. Iya, iya. Ya alhamdulillah kalau Dok Pak Haji itu sekarang udah mengelola sampah organik ya luar biasa kan mengurangi Iya, iya. pengurangan pembuangan Makanya ke gini, sana. Pak, ya, kalau tantangan saya itu, Pak, ya, tantangan gitu, walaupun mungkin nggak akan mungkin tercapai. Heran pas saya lihat sampah di Bandung itu, Pak, ya. Heran sampai kan waktu saya presentasi sama Pak RW itu kan saya Iya. bilang itu katanya saya pun baca, Pak, dari Chrome gitu ya. Iya. Katanya sampai 1.700 ton, Pak. Ya, per hari Produknya tiap hari. 1.600, Pak. Nah, 1.600. Yang bisa diolah itu kan hanya 1.000 kan. Jadi sisa 600, Pak, gitu. Iya, iya. Kan luar biasa itu. Padahal, Pak, ya, sampah itu harus day to day sama kita di halaman, Pak. Itu kan harus tiap hari ya Terus kan. tiap hari ya. Jadi itu kan suatu potensi yang besar, Pak, yang pernah saya nulis membuat sampah menjadi duit. Ya. Jadi aneh, Pak, di Bandung mau sampai kapan, Pak, gitu. Problem Jadi maunya terus. kalau pertemuan seperti ini harusnya masuk gitu, Pak. Apa susahnya tinggal mencari orang gitu, Pak, ya. Cari orang, Pak, di Bandung ini kan orang banyak. Katanya Banyak. di Bandung
banyak profesor, banyak Iya, doktor ada juga ITB itu ya. juga ya. Dari ITB, dari IPB, dari Unpad gitu ya. Ambil salah satu Pak ya. Satu orang aja dulu Pak gitu. Nanti dia akan cari kawan-kawannya gitu Pak. Panggil sama entah gubernurnya, bisa kan nih? Bisa Pak katanya misalnya ya kan. Nanti Pak bertahap Pak, bukan langsung mau dibangun apa gedung-gedungnya di lahannya luas dicoba. Iya, betul. Karena Betul. kalau macam di RW gitu Pak ya, kalau mau membuat sampah organik menjadi siap, itu kan lahannya kurang gitu Pak. Ya, Jadi tidak semua RW punya lahan. caranya itu ya harus dimasukkan ke di taman-taman ada lubang-lubang Pak gitu. Itu yang saya masukkan. Kayak biopori itu ya. Iya, ya. Biopir kurang luas Pak. Ini kan dibuat Oh, 3 iya. kali 4 kan. Iya, iya. Masuk ke situ nantinya ditimbun masuk dibuat lagi. Nah, kalau macam di tempat buang sampah itu tanahnya luas Pak. Ya, Jadi bisa misalnya ini yang hari pertama, ini hari kedua, nanti hari ketiga nanti terus panen gitu Pak ya. Terus jadi bisa dijual gitu Pak. bisa, Pak. Nah, jadi harusnya ada satu orang yang ditunjuk dulu Pak gitu. Betul-betul. Kan ada dinasnya DLH, Pak. Iya, tapi saya nggak ngerti itu Pak, kok bisa dianggap nanti. Jadi jangan malu Pak kalau jadi apa sekarang direktur utama sampah, jangan malu. Kalau saya seneng, Pak. Saya bahkan kalau saya dipanggil Wawan tukang sampah, saya seneng. Enggak gengsi saya, Pak. Iya. Jujur saja seneng karena ya itu tadi yang tadi Pak dokter jelasin ya, Iya. manfaat sampah bisa jadi rupiah. Betul. Itu yang sudah saya lakukan seperti itu. Iya. Dok nih, tapi waktu udah 5:30 nih. Oh, ya, silakan. Ya, kita masih masih pingin menggali lagi nih beberapa Iya. bukan problema ya, Iya, pengetahuan lah, iya. ilmu tentang pertanian, tentang struktur tanah, Iya, tentang iya. kualitas tanah dan lain sebagainya lah, Iya, iya. dampak terhadap tanaman dan lain sebagainya nih. Saya masih penasaran sebenarnya dok nih. Iya. Oke, nanti saya ke rumah deh. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, sobat Baraya Podcast semua, nih tadi udah dijelaskan oleh praktisi ya, Iya. termasuk praktisi nih dari akademisi juga, Pak Taryo. Dr. Taryo ini sudah menjelaskan tadi masalah tanaman karet, tanaman sawit, tanaman tahunan tuh ya. Iya. Ya, yang puluhan tahun juga tanaman kayak cabai gitu ya. Iya. Sampai ubi celembu ya. Iya. Tadi udah dijelaskan nih, ternyata Indonesia itu kan memang negara agraris. Yang jadi pertanyaan kenapa nggak fokus gitu ya, tadi udah dibahas seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bahas lagi nih dengan dokter nih. Iya. Saya juga penasaran nih sebagai Iya. host ya. Oke, Iya. Baraya netizen semua, sekian dulu diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para netizen semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Dok. Masih.